Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran matematika hari ini. Harapan saya Anda semua selalu sehat dan bahagia, sehingga bisa mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan secara online dari rumah. Anda bisa mengikutinya dengan baik. Taati protokol kesehatan ketika Anda ingin keluar rumah, sehingga kesehatan, keselamatan, baik diri Anda sendiri maupun keluarga dan sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Pada hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran matematika untuk kelas akuntansi, yaitu tentang hitung keuangan. Pada materi tentang hitung keuangan ini ada beberapa submateri yang akan kita pelajari dan kita dalami secara bersama-sama, yakni bunga, kemudian rente, anuitas, dan penyusutan. Dimana pada bunga nanti hari ini kita akan lebih jauh melihat tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Namun bunga majemuk akan saya pisahkan dalam video-video berikutnya atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Ngomong soal bunga berarti berbicara soal bunga. Apa itu bunga? Contohnya begini, Anto meminjam modal pada sebuah bank sebesar 1 juta rupiah. Setelah 1 tahun, Anto mengembalikan modal tersebut sebesar 1.200.000. Tentu bicara soal bunga itu Anda sudah memahami. Berarti 200 itu adalah bunganya. Berarti pengembalian modal Anto ini terdiri atas pokok, ya, pinjaman pokok sebesar 1 juta rupiah dan kelebihannya sebesar 200.000 rupiah. Dari contoh ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kelebihan uang yang dikembalikan oleh Anto ini bisa dikatakan sebagai bunga atau jasa atas pinjaman modal. Kalau begitu, yang dimaksudkan dengan bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati. Bunga atau pinjaman selalu dinyatakan dalam bentuk persen. Persentase yang dinyatakan untuk menyatakan bunga itulah yang disebut sebagai suku bunga, atau kita kenal selama ini dalam istilah perbankan atau istilah keuangan dengan istilah suku bunga. Dan dalam hal ini persentase bunga biasanya dalam bentuk yang kurang dari 100, juga tidak jarang persentase ini lebih dari 100. Jadi ada dua jenis suku bunga, yaitu atau persentase bunga, yaitu persen di atas 100 dan persen di bawah 100. Persen di atas 100, yang dimaksudkan dengan persen di atas 100 adalah bentuk pecahan yang selisih antara penyebut dan pembilang sama dengan 100. Sehingga secara umum ditulis persen di atas 100 ditulis seperti ini. P persen di atas 100 itu sama dengan P per 100 ditambah P. Sedangkan ada juga persen yang dinyatakan di bawah 100. Persen di bawah 100 adalah bentuk pecahan yang jumlah antara penyebut dan pembilangnya itu sama dengan 100, sehingga dinyatakan dalam bentuk seperti ini. P di bawah 100, ya, persen di bawah 100 itu sama dengan P per 100 dikurang P. Artinya apa? Jumlah penyebutnya, ya, jumlah penyebut dan pembilang ini harus sama dengan 100. Contohnya begini, tentukan nilainya 7% di atas 100 dari 428.000. Nah, bagaimana kita selesaikannya? Coba perhatikan. Yang pertama, 7% di atas 100 dari 428.000. Itu bisa kita hitung dengan, tadi kita lihat di sini 7% di atas 100 berarti P per 100 ditambah P. Untuk persennya itu adalah, kita tahu ya, P persen itu sama dengan, karena di atas 100 itu P per 100 ditambah P. Nah, sekarang yang ditanya adalah 7% di atas 100, ya. Berarti sama dengan 7 per 100 ditambah 7. Itu untuk persennya saja. Jadi sama dengan 7 per 107. Lalu besarnya dari 428.000, kita tinggal mengalihkannya saja. 7 per 107 dikali 428.000
itu sama dengan 28.000. Nah sekarang pertanyaan yang kedua tadi adalah 12% di bawah 100 dari 4.400.000. Berdasarkan rumus yang ini, persen di bawah 100, kita tahu P sama dengan 12%, ya 12 per 100 ditambah 12. 100 dikurang 12, maaf. 100 dikurang 12, sehingga sama dengan 12 per 88. Nah, karena yang ditanya adalah 12% di bawah 100 dari 4.400.000, maka kita dapatkan 12 per 88 dikali 4.400.000, sehingga ini sama dengan 600.000 rupiah. Ya, itu penjelasan sedikit tentang persen di bawah 100 dan persen di atas 100. Dalam mempelajari tentang bunga, ada beberapa jenis bunga yang kita ketahui. Di antaranya yang pertama itu adalah bunga tunggal, kemudian diskonto, dan bunga majemuk. Pada hari ini, dua ini yang saya coba berikan kepada Anda, yaitu bunga tunggal dan diskonto. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Dan juga ada beberapa cara atau ada beberapa metode untuk menghitung bunga tunggal. Yang dimaksudkan dengan bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam atau besarnya modal yang disimpan. Dengan kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal tetap. Jadi ini sama dengan bunga atas modal tetap. Jadi syarat untuk perhitungan bunga tunggal adalah modalnya harus tetap. Dalam matematis dihitung sebagai berikut. Besarnya bunga sama dengan suku bunga tiap periode. Suku bunga tiap periode atau persentase bunga tiap periode dikalikan dengan banyaknya periode dikalikan dengan modal. Lalu bagaimana caranya untuk menghitung bunga berdasarkan persentase yang disepakati atau periode yang disepakati itu? Misalnya periode yang disepakati 1 tahun atau tahunan atau bulanan atau bunga harian. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Besarnya bunga bisa kita hitung dalam contoh-contoh seperti berikut. Jadi suku bunga per modal dikali 100%. Bunganya berapa? Nah, modal yang dipinjam berapa? Ya, I per M, O modal dikali 100%. Nah, bagaimana menghitung besarnya bunga I untuk periode yang seperti yang disepakati? Misalnya untuk 1 tahun, bunga setelah 1 tahun, ya, itu dihitung dengan metode ini. Persentase bunga dikali M modal dikali berapa tahun. Nah, sehingga karena persentase itu kan P itu P persen artinya sama dengan P per 100. Jadi P kali M kali T per 100. Ini lebih tepatnya M0 ya, M0. Nah, ini untuk jangka waktu 1 tahun, bunga setelah 1 tahun. Bagaimana kalau bunga setelah N bulan? Besarnya bunga setelah N bulan didapat dari P persen suku bunga dikali modal dikali N per 12. N ini adalah banyaknya bulan, kemudian 12 ini adalah jumlah bulan dalam 1 tahun, sehingga besarnya bunga juga bisa dihitung dengan ini. P persen itu kan P per 100, P per 100 dikali N dikali N per 12, jadi P kali M kali N per 12 kali 100 sama dengan 1200. Itu untuk bunga dihitung setelah N bulan. Bagaimana kalau setelah N hari? Ya, setelah W hari. Nah, bunga setelah W hari didapatkan dari suku bunga dikali modal dikali W per 360. Nah, 360 ini menyatakan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, ada juga yang menggunakan 365. Sehingga P persen artinya P per 100, maka P kali M kali W per 36.000. 360 dikali 100, modal akhir dari bunga dari pinjaman
modal akhir dari pinjaman atau jumlah akhir dari pinjaman setelah dihitung dengan modal awal, maka dihitung dengan modal awal ditambah dengan jumlah bunga. I itu adalah jumlah bunga. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, Yahya meminjam uang dari unit koperasi sebesar 2 juta dengan perjanjian bunga tunggal 10% per tahun. Hitung besarnya bunga apabila uang tersebut dibayar selama 2 tahun. Atau yang ke B, jika uang tersebut dibayarkan dikembalikan selama 3 bulan. Bagaimana dengan 15 hari? Dan juga bagaimana dengan 2 tahun 3 bulan 15 hari. Yang pertama, modal awalnya, modal pinjamannya atau M-nya, M0-nya itu sama dengan 2 juta. P-nya atau bunganya itu sama dengan 10% atau sama dengan 10 per 100. Yang pertama kita lihat, jawaban yang pertama adalah selama 2 tahun. Jika pinjaman itu terjadi dikembalikan setelah 2 tahun, T-nya sama dengan 2 tahun. Berapa besar bunganya? I untuk 2 tahun sama dengan E untuk 2 tahun itu sama dengan, tadi kita lihat P per 100 atau P kali M kali T per 100, sehingga sama dengan persennya P itu sama dengan 10 kali M0 nya itu 2 juta dikali tahunnya itu 2 dikali 2 tahun per 100.000 per 100. Berarti ini kita salah satu nolnya, 2 nolnya kita coret, berarti kita dapat 20.000 kali 10 sama dengan 20.000 dikali 10 sama dengan 200.000 dikali 2 sama dengan 400.000. Jadi besar bunganya sama dengan 400.000. Nah, itu untuk 2 tahun. Bagaimana kalau untuk 3 bulan? T sama dengan 3 bulan atau N sama dengan 3. Ya. Nah, tadi kita punya rumus tadi I sama dengan untuk 3 bulan, untuk N bulan, I sama dengan P kali M kali N per 12.000, 1.200, 12.000 per 1.200, sehingga kita bisa langsung saja menulisnya. P-nya itu 10%, 10 dikali 2 juta dikali 3 per 12, 1.200. Ini kalau kita hitung dia sama dengan, besar bunganya sama dengan 50.000. Berikutnya, bagaimana kalau bunganya itu dikembalikan atau pinjaman itu dikembalikan selama 15 hari. Berarti T sama dengan 15 hari. T sama dengan 15 hari. Nah, berarti untuk bunga harian, besar bunga harian tadi kita dapat I sama dengan P kali M kali T, ya, W tadi ya, bunga harian per 36.000, sehingga kita dapat 10 kali 2 juta dikali 15 per 36.000. Nah, kalau kita hitung besarnya, maka ini kita akan dapat 8.333,3 sekian. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau pinjaman itu dikembalikan setelah 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 3 bulan 15 hari. Nah, kalau misalnya 2 tahun 3 bulan 15 hari, tinggal kita jumlahkan saja yang 2 tahunnya ditambah dengan yang 3 bulannya dan ditambah dengan 15 harinya. Jadi, untuk 2 tahun T sama dengan
2 tahun 3 bulan dan 15 hari itu dihitung sama dengan 400.000 ditambah 50.000 ditambah 8.333. Jadi sama dengan 458.333 rupiah. Nah, ini untuk perhitungan bunga tunggal. Mari kita lihat, ada 3 contoh yang saya siapkan untuk Anda supaya Anda lebih paham. Contoh yang kedua adalah suatu pinjaman sebesar 1.500.000 dibungakan dengan suku bunga 7% per semester. Ternyata modal tersebut menjadi 1.800.000 setelah beberapa bulan bunga itu tersebut dibungakan. Nah, berapa bulan bunga tersebut dibungakan? Untuk menjawab ini kita tahu modal awal M0 sama dengan 1.500.000 ya. Modal awalnya 1.500.000. Kemudian modal akhirnya M itu sama dengan 1.800.000. Modal akhirnya sama dengan 1.800.000. Sedangkan persennya P sama dengan 7,5%. 7,5%. Ini per semester. Kalau begitu untuk 1 tahun berapa persen? Semester itu kan 6 bulan. 6 bulan 7,5%. Berarti ini sama dengan dikali 2, jadi 15% per tahun. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa bulan atau waktunya berapa lama bunga tersebut dibungakan sehingga modalnya menjadi 1.800.000. Berarti kita tahu tadi M modal akhir itu kan sama dengan besarnya suku bunga besarnya bunga ditambah modal awal atau M0. Yang pertama yang dihitung adalah I dulu. Setelah kita dapatkan I, baru kita bisa tentukan waktunya. I itu sama dengan modal akhir dikurang modal awal. Modal akhirnya itu 1.800.000 dikurang modal awalnya itu 1.500.000, berarti ini sama dengan 300.000. Nah, besar bunganya sama dengan 300.000. Sementara untuk tadi kita tahu besar bunga itu didapatkan dari persentase P persen dikali modal awal dikali waktu. Nah, sekarang waktu ini yang kita cari. Nah, persennya sudah dapat. Jadi, mari kita hitung. 300.000 sama dengan P persen tadi 15% dikali 1.500.000 dikali T. Jadi 300.000 ya, kita sederhanakan sekalian juga nggak apa-apa ya, sama dengan 15/100 kali 1.500.000 dikali T. Nah, 1.500 per 300 itu kan sama dengan 5. Betul kan? 1.500 bagi 300 itu kan sama dengan 5. Jadi 5 kali 15 itu sama dengan 75. 1 sama dengan 75/100 kali T. Kita kali silang. Maka kita dapat 100 sama dengan 75 T. Jadi T ini sama dengan 100 per 75 sama dengan 1 tahun 4 bulan atau sama dengan 16 bulan. Yang berikut kita lihat tentang diskonto. Apa itu diskonto? Diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman. Ya, pada saat menerima pinjaman, saya pinjam 100.000, kemudian bunganya 50.000 untuk 1 bulan misalnya, bunganya 50.000 1 bulan.
Maka yang saya terima adalah karena bunganya saya bayar lebih dulu, bayar di muka, maka yang saya terima adalah 50.000, jadi saya dapat cuma 50.000 saja. Ya, seperti itu. Jadi diskonto itu adalah sama dengan bunga dibayar di muka. Besar uang yang diterima merupakan selisih antara besar pinjaman dengan besar bunga. Ya. Ingat ya, besar bunga itu dapatnya dari mana? Ya, besar bunga itu dapat dari persen. Ya, besar bunga itu dapat dari modal dikali waktu per 100. Ya, jangan lupa. Besar uang yang harus dikembalikan sama dengan nilai pinjaman. Seperti tadi misalnya saya ulangi lagi contohnya. Saya pinjam 1 juta, misalnya bunganya 50.000. Ya, misalnya bunganya 50.000. Maka uang yang saya dapatkan adalah 950.000 yang saya terima awal. Tetapi yang saya kembalikan adalah 1 juta. Gitu. Nah, itu yang namanya diskonto. Besar nilai pinjaman pada sistem diskonto nilainya sama dengan modal yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Misalkan seorang meminjam 100.000 dengan diskonto 2% tiap bulan, maka diskontonya 2% adalah 2.000. Sehingga yang dia kembalikan, yang dia terima adalah 98.000. Jika pinjamannya hanya 1 bulan, jika pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan yang akan datang, maka di awal pinjaman orang tersebut hanya menerima 98.000 dan 1 bulan akan datang, ya bukan bulan ya, 1 bulan yang akan datang yang dia harus kembalikan adalah 100.000. Seperti tadi contoh saya tadi. Ya. Jika pinjaman M dengan diskonto I per bulan dan akan dikembalikan dalam T bulan, maka digunakan persamaan ini. D sama dengan M kali I kali T. D ini adalah diskonto, ya, bunga diskonto. Jadi besar diskontonya adalah ini. Kemudian modal pinjaman yang diterima itu sama dengan M0 dikurang M0 kali I kali T. M0 kali I kali T itu kan D. Ya, M0 kali I kali T itu kan D. Jadi ini bisa ditulis MT dalam waktu T bulan itu sama dengan M0 dikurang diskontonya, besar diskontonya berapa. Atau kalau kita keluarkan lagi, kita bisa hitung dengan persamaan ini. Jadi ada 3 model, kita bisa hitung modal yang diterima, ya, modal yang diterima oleh si peminjam dengan menggunakan diskonto. Untuk 1 tahun, maka besarnya ini, D sama dengan besar diskontonya sama dengan M kali I kali T per 100. Sedangkan untuk hitungan bulan, T bulan, besar diskontonya sama dengan M kali I kali T per 1200. Dan jika T hari, maka besarnya diskonto adalah M kali I kali T per 36.000. Ya. Untuk lebih jelas, mari lihat contoh soalnya. Pinjaman sebesar 5 juta dengan sistem diskonto 18% akan dikembalikan selama 9 bulan. Ya, M modal M0 itu sama dengan 5 juta. Kemudian persennya I sama dengan 18%. T-nya itu sama dengan 9 bulan. Nilai diskontonya berapa? Berarti D sama dengan, untuk hitungan bulan, ya, waktu pengembalian dalam T bulan, tadi kita lihat M modal dikali persen dikali waktu pengembalian dibagi 1.200. Jadi kita hitungnya dengan menggunakan 5 juta dikali bunganya 18%, ya, 18 dikali waktu pengembalian 9 dibagi 1.200, sehingga kita dapat untuk pinjaman 5 juta ini nilai diskontonya adalah
Rp675.000. Sekarang besar modal yang diterima berapa? Besar modal yang diterima adalah MT, tadi kita dapat ya, MT sama dengan M0 dikurang M0 kali I kali T. Nah, M0 kali I kali T, ini kan diskontonya. Ya, diskontonya. Jadi, kita bisa tulis M0 dikurang D, diskonto. Jadi, besar modal akhirnya yang diterima adalah 5 juta dikurang 675.000, itu sama dengan 4.325.000. Pinjaman sebesar 10 juta dengan menerima diskonto 30% per tahun dan akan dikembalikan setelah 45 hari. Tentukan modal pinjaman yang diterima jika dianggap 1 tahun 360 hari. Modal 10 juta, M0 sama dengan 10 juta. Kemudian besar persennya I sama dengan 30%. Kemudian T itu sama dengan 45 hari. Kalau T sama dengan 45 hari, maka kita bisa hitung besar, tentukan modal yang diterima. Berarti besarnya modal yang diterima adalah MT sama dengan modal awal dikurangi diskonto. Karena pengembalian dalam 45 hari, maka kita hitung dulu diskontonya sama dengan M modal awal dikali I dikali T per 36.000. Sehingga ini sama dengan, diskontonya sama dengan 10 juta dikali 30 dikali 45 per 36.000. Sehingga diskontonya kita dapat nilainya sebesar 375.000. Sehingga untuk mendapatkan modal akhir yang diterima adalah MT sama dengan 10 juta dikurangi 375.000, sehingga sama dengan 9.625.000. Itu contoh soal tentang diskonto. Dengan demikian maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat.